Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mekah Gunung, kawan-kawan pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Air Panas yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kami bisa datang ke sini dalam rangka pertama silaturahim, mempererat hubungan persaudaraan sesama kita warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan kunjungan ini semakin membuat kita lebih bersemangat untuk ke depan dalam rangka menjalankan misi dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah mereka dari berbuat kemungkaran. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini yang pertama ingin kami sampaikan berkenaan dengan hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang melakukan Rakernas, Rapat Kerja Nasional beberapa bulan yang lalu di Jawa Timur. Salah satu hasil Rakernas itu atau Musyawarah Kerja Nasional itu adalah penentuan waktu subuh di Indonesia. Penentuan waktu subuh di Indonesia. Setelah dilakukan pengkajian secara mendalam, secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan melalui berbagai observasi yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah, di antaranya adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Universitas Muhammadiyah Hamka yang di Jakarta, kemudian Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Hasil kajian dari ketiga perguruan tinggi ini disimpulkanlah bahwa waktu subuh di Indonesia itu terlalu cepat. Dari waktu yang ada kita lihat sekarang itu cepat 8 menit. Posisi matahari fajar ketika itu masih dalam posisi minus 20. Ya, belum masuk waktu subuh. Ini bukan karena Muhammadiyah ingin berbeda, tapi ada semacam gugatan dari orang luar. Dari Arab Saudi ketika mereka ke Indonesia waktu subuh, dia mendengar suara azan. Sambil berseloroh dia katakan, orang Indonesia ini rajin betul sholat subuh. Belum waktunya sudah sholat. Tapi pikirannya jam berapa? Ini macam di Mekah. Enggak, kenapa dia katakan begitu? Karena belum muncul fajar. Bukan dibandingkannya Arab Saudi belum masuk atau tidak, tapi fajar itu belum muncul. Sementara masuknya waktu subuh itu ketika fajar itu sudah muncul. Nah, gitu. Jadi itu sudah lama sebenarnya disampaikan oleh orang tadi. Muhammadiyah masih istilahnya menahan diri. Terlebih dahulu mengkaji, akhirnya itulah dia hasil
Mukernas itu, musyawarah kerja nasional, majelis taklim itu ternyata tak bisa ditahan lagi. Cukuplah selama ini kita sholat subuhnya cepat, belum waktunya sudah sholat. Nah, gitu. Maka untuk Indonesia hanya sholat subuh saja ya, nggak masuk berbuka. Nanti buka cepat pula berapa menit setengah. Tidak ada itu, hanya waktu subuh aja ini ya. Hanya waktu subuh, zuhur sama, asar sama, maghrib sama, isya sama, subuh berbeda. Kita diundurkan 8 menit. Nah, jadi nanti sini umpama jam subuh jam berapa biasanya orang ada? Nah, nanti ditambah 8 menit dari itu. Gak usah khawatir nanti orang bilang apa. Biarkan saja mereka berkata seperti itu. Daripada nanti kita capek-capek sholat ternyata enggak sah. Lumayan buat nambah sahur. Bisa menambah waktu sahur. Bisa. Kalau umpamanya Bapak Ibu nanti terbangun imsak kata pengurus masjid lain kan, terbangun waktu itu masih bisa makan. Bisa makan karena masih ada waktu. Ya, bukan 8 menit, 18 menit. 18 menit lagi. Cepat makan 18 menit tuh. Dia ahli hisab masih bisa itu. Ada lagi ahli hisab ini. Masih juga. Termasuk itu ya. Ini kalau ahli hisab betul enggak apa-apa. Ini tanggung. Ya, mulailah kita untuk mengurangi itu kalau perlu dengan tingkatnya. Karena kita akan menjadi contoh, menjadi teladan bagi yang lain. Karena Muhammadiyah sudah menfatwakan sebenarnya rokok itu hukumnya haram. Gitu ya. Kalau salah satu tanda kita orang Muhammadiyah itu taat terhadap keputusan persyarikatan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini suatu saat akan mulai difikirkan orang. Karena berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Sesuatu yang dulu pernah ditolak, dihukum kafir, tapi akhirnya berubah hukumnya. Bahkan diikuti cara berpikir Muhammadiyah itu. Bapak Ibu, contoh yang lain umpamanya. Selalu yang menjadi perdebatan itu umpamanya di bulan Ramadan ini menentukan satu Ramadan, satu Syawal, dan satu Zulhijjah. Itu selalu menjadi perdebatan. Ya, karena ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Ada hadis mengatakan puasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Artinya apa? Berpuasa Ramadan itu dimulai ketika sudah melihat hilal. Tanggal 29 Sya'ban umpamanya dilihat. Kalau ternyata kelihatan, maka besoknya harus puasa. Kalau tidak kelihatan, maka genapkan dia 30. Sya'bannya digenapkan 30. Begitu juga nanti ketika 1 Syawal. Begitu hadis Nabi, dulu seperti itu cara menetapkan. Begitu kata Nabi. Tapi waktu itu kemajuan teknologi belum seperti yang sekarang ini. Kemajuan ilmu pengetahuan belum seperti yang sekarang ini. Di situ ada kelemahannya, ada. Bisa saja ada orang melihat dan bisa saja ada orang yang tidak melihat. Pernah terjadi kasus di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada penduduk Madinah, hari ini kita tidak melihat hilal. Maksudnya pada 29 Ramadan itu tidak ada orang di kota Madinah itu melihat hilal. Maka kata Rasulullah, kita masih puasa besok pagi. Kita genapkan puasa menjadi 30. Besoknya ketika sudah siang, datang orang dari perkampungan. Bukan kota Madinah, dari perkampungan Arab-Arab Badui itu datang kepada Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, kami kemarin sudah melihat hilal. Rasulullah melihat? Tidak, Rasulullah dan sahabat tidak melihat. Maka Rasulullah puasa 30. Sementara orang tadi sudah melihat kemarin, maka dia harus berbuka, dia harus berhari raya. Nah, orang itu datang kepada Rasulullah ketika waktunya sudah siang. Maka keluarlah perintah Rasulullah, berbukalah kalian hari ini dan sholatnya besok pagi. Nah, ya. Berbukanya hari ini, sholatnya besok pagi. Kenapa sholatnya besok pagi? Ya karena tidak ada lagi waktu untuk sholat Id. Nah, karena udah siang. Nah, tapi ini dipolitisir. Dipolitisir oleh orang. Dia melihat zahirnya saja bahwa Rasulullah mengatakan berbukalah kalian hari ini
dan sholatlah besok pagi. Itu saja yang diambil. Dia tidak melihat dalam ilmu hadis disebut sababul wurudnya. Kenapa hadis itu sampai keluar? Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Tentu ada sebabnya. Ini yang tidak dikemukakan kadang-kadang oleh para ustadz atau para ulama. Ini terjadi apa namanya ini? Pembohongan publik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi untuk yang tiga itu masih terjadi perbedaan. Tapi ya istilah Pak Yunari Ilyas dulu, yang untuk tiga itu okelah belum sepakat. Tapi untuk yang lain sudah sepakat. Maksudnya untuk 1 Muharram itu sudah sepakat itu, pakai hisab. Nak mau pakai ruqyah haram. Jadi kalau pakai ruqyah terpaksa setiap akhir bulan mengintip. Iyalah kalau nampak intip, kalau enggak akhirnya ya tiap bulannya harus begitu. Tapi itulah untuk yang 9 bulan mau pakai hisab. Untuk yang 3 bulan belum mau. Belum mau. Mana yang banyak 9 daripada 3? Banyak yang mau lah, yang 9. Banyak 9 kan? Berarti masih menang kita. Nah, biarlah yang 3 itu, tidak apa-apa. Mereka seperti itu. Ya, kita sudah menang yang 3. Artinya umpamanya kita mau puasa 3 hari setiap bulan. Di bulan Komariah itu. Apa yang dipakai? Ruqyah atau hisab? Hisab. Kalau ruqyah gimana itu? Ya terpaksa lah setiap bulan itu mengintip tadi. Kan udah menang 1-0 Marian. Untuk puasa itu. Jadi tidak perlu terlalu terlalu direspon ketidakpahaman orang terhadap apa yang disodorkan oleh Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah selalu memberikan pelayanan, selalu memberikan pencerahan. Yang sejak muktamar di mana itu di Makassar ya, Muhammadiyah sudah mengikrarkan diri sebagai organisasi pencerah. Bahkan sekarang setiap apa-apa selalu disebut pencerahan. Salah satu masjid yang diresmikan di pimpinan pusat Muhammadiyah Jalan Menteng itu diberi namanya Masjid At-Tanwir. At-Tanwir itu masjid pencerahan. Itu masjid yang sangat fenomenal. Bahasa apa? Keren. Ya, memakai teknologi Bapak Ibu. Mau naik tidak perlu capek-capek. Naik, masuk, terbuka kita pun naik. Air bekas wudhu terbuang, enggak, diolah lagi. Begitu teknologi yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Selama ini air setelah dipakai terbuang kan? Nah, sekarang Muhammadiyah tidak mau karena dia ingin mencerahkan. Jangan sampai air itu terbuang. Maka diolahlah air tadi sehingga bisa dipakai lagi. Itu di Masjid At-Tanwir di Jalan Menteng, pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang lain itu memang sulit. Ya, memang sulit. Muhammadiyah tidak. Memang ada kelebihan orang yang kita akui bahwa itu kelebihan mereka. Sekarang Bapak Ibu kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ketika orang sibuk mengkritisi impor beras umpamanya, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Memberdayakan petani di Yogyakarta. Diberdayakan petani di Yogyakarta, petani apa? Petani ubi. Ya, apa namanya? Ubi yang diolah. Ya, itu sudah diekspor ke Inggris. Oh iya. Nah, coba. Oh iya. Ubi yang sudah diolah jadi tepung itu, Muhammadiyah mendampingi petani-petani yang ada di Yogyakarta lewat majelis pemberdayaan masyarakat. Diberdayakan mereka. Jangan lagi ubi-ubi kita itu tidak bernilai. Maka didampingilah warga tadi, dampingilah masyarakat tadi sehingga bisa mengekspor. Tidak perlu banyak bicara. Tidak perlu menyebut saya paling NKRI. Tidak perlu itu. Buktikan saja kalau memang cinta dengan negara ini, apa yang bisa dilakukan untuk bangsa ini. Maka Muhammadiyah buat itu. Itu permulaan. Sudah membuat semacam pendampingan kepada masyarakat di Yogyakarta sehingga bisa mengekspor. Kalau selama ini selalu diimpor sehingga hasil pertanian rakyat itu menumpuk
tidak bisa dijual, walaupun dijual rugi. Dan masih banyak lagi yang dilakukan Muhammadiyah, termasuk pendampingan terhadap orang-orang yang ditimpa musibah. Ya, Muhammadiyah memang tidak mempublikasikannya ketika terjadi musibah di NTT, ketika terjadi musibah di Kalimantan, ketika terjadi musibah di NTB. Muhammadiyah turun lewat lembaga MDMC-nya, Muhammadiyah Disaster Management Center. Ada pusat, ada sebuah lembaga di Muhammadiyah itu yang fokusnya kepada memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang ditimpa musibah. Nah, itu dilakukan oleh Muhammadiyah. Mungkin ada kita yang baca yang dikirim oleh Nugroho di WA grup keluarga Muhammadiyah. Bagaimana seorang ibu yang menjadi seorang juru masak di dapur umum sampai pingsan dia demi melayani orang banyak. Begitu, bekerja sama dengan Lazismu, lembaga amil zakat dan sedekah Muhammadiyah. Lazismu menyediakan anggaran dana, MDMC-nya mengerjakannya, dibawalah yang lainnya. Bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi kita tidak perlu banyak komentar. Itulah cara yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mengajak orang kepada kebaikan tadi. Kan saya bacakan surat Ali Imran 104 tadi, semua gerak, semua kerja Muhammadiyah itu adalah dalam rangka mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada Islam, menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat mungkar. Pola yang ditempuh oleh Muhammadiyah lewat amal-amal usaha tadi. Walaupun ada mungkin organisasi lain menempuh cara yang lain, itu urusan mereka. Ya, gak usah pula kita ikut pula cara itu. Demon habis tenaga, habis pikiran, hasil belum tentu. Maka kita tempuh jalan lain. Mereka mau demon, silakan saja mereka demon. Mudah-mudahan bisa sama-sama menghasilkan yang baik. Tetapi Muhammadiyah sudah menetapkan cara-cara yang lebih moderat lewat berbagai amal usaha, baik itu bidang pendidikan, baik itu bidang ekonomi, baik itu bidang sosial, baik itu bidang kesehatan, kemasyarakatan dan segala macamnya. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sehingga nampak kerja kita itu apa. Ya, bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar konsep, tetapi memang diwujudkan dalam bentuk kerja nyata. Inilah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu yang bisa saja saat ini tidak atau belum bisa diterima oleh orang, tapi suatu saat tentu orang akan mulai berpikir, dan itu berdasarkan fakta sejarah bahwa pemikiran-pemikiran yang disodorkan oleh Muhammadiyah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik itu ada masanya nanti diterima. Termasuklah juga umpamanya menentukan 1 Ramadan itu nanti insya Allah suatu saat itu akan ada perubahan dan pola pikir masyarakat. Kenapa? Ada satu pertemuan internasional di Istanbul dulu. Para ulama internasional berkumpul di Istanbul untuk membicarakan satu konsep kalender Hijriah, satu kalender Islam. Cara untuk menyatukan itu tidak ada cara yang lain kecuali hisab. Lah ada cara yang lain, harus hisab. Kalau yang nggak bisa itu, paling tidak sudah ada pemikiran ke arah itu, sudah ada pertemuan ke arah itu. Tinggal nanti kapan orang mau menerima, itu saja persoalannya. Mungkin hari ini belum, besok belum, tapi suatu saat kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah insya Allah nanti diterima oleh masyarakat yang lain. Dan Bapak Ibu, Muhammadiyah sekarang sudah mulai merambah keluar, bukan hanya di Indonesia. Ada satu penelitian dari seorang cendekiawan di Amerika mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi sosial terbesar di dunia. Tapi kurang dihargai kadang-kadang kerjanya. Tapi jelas Muhammadiyah bukan minta
puji karena Muhammadiyah itu motonya adalah bekerja. Kalau dulu Kiai katakan sedikit bicara, banyak kerja. Kalau dulu ada moto beramallah kamu. Nanti sejarah yang akan membuktikan kerja kamu itu. Jadi kerja kita beramal. Buatlah sebanyak mungkin amal kebajikan yang mengajak orang kepada kebaikan yang bisa merubah ke arah yang lebih baik. Saudara saya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ke depan silaturahim kita ini bisa berlanjut, bisa tetap terjalin. Kalaupun tidak setiap bulan, ya paling tidak sekali setahun.